Bisa kita lihat di sini rumus dari Aiken F sama dengan sigma S per N kali C minus 1. Kita akan menguji apakah angket yang sudah dibuat termasuk validasi isi atau tidak. Langkah pertama yaitu untuk mencari nilai S1. Kita dapat menulis rumus sama dengan sum buka kurung klik pada ahli Q1 kurang 1 tutup kurung lalu enter, maka hasilnya 3. Untuk memudahkan mencari nilai S1, S3, kita dapat menarik ikon pada S2, S1 sampai ke S3. Maka hasilnya akan keluar hasil dari S2 yaitu 2, hasil dari S3 yaitu 3. Untuk mencari nilai dari jumlah butir kedua, kita melakukan hal yang sama, yaitu menarik tanda ikon sampai ke bawah, maka hasilnya hasil dari butiran kedua yaitu 4, 3, 3, 4. Setelah itu lakukan hal yang sama pada S2 dan S3. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari sigma S. Nilai dari sigma S itu merupakan nilai dari S1, S2, dan S3. Untuk mencari nilai sigma S, kita ketik rumus sama dengan sum, lalu buka kurung, setelah itu blok pada S1 sampai ke S3, lalu tutup kurung, setelah itu enter, dan hasilnya sama dengan 8. Lakukan dengan cara sebelumnya. Kita dapat menarik auto filter sampai ke butiran ke-5, maka hasilnya akan muncul butir kedua yaitu 10, ketiga ke-4, ketiga 11, ke-4 8, ke-5 10. Setelah mencari nilai dari sigma S, kita akan mencari nilai dari N kali C min 1. N merupakan banyaknya ahli, C merupakan banyaknya rater. C memiliki 4 kategori, misalnya sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kita dapat melakukan langkah dengan cara sama dengan jumlah banyaknya ahli, yaitu 5 dikali buka kurung 4 dikurangi 1, enter, maka hasilnya 9. Lakukan hal yang sama, kita menarik auto filter sampai ke butir ke-5, maka muncullah hasilnya semua. Setelah kita mencari nilai N kali C minus 1, maka kita akan mencari nilai V. V di sini kita sudah mengetahui, sudah melihat rumus juga di bawah. V sama dengan sigma S dibagi N kali C minus 1. Selanjutnya kita beralih di bagian sebelah kanan ini, merupakan kesimpulan dari keseluruhan yang ada di sebelah kiri. Di sini kita sudah ketahui ahli 1 nilainya 22, ahli 2 nilainya 20, dan ahli 3 nilainya 3. S1 sama dengan sum buka kurung blok pada
S1 pada tabel sebelah kiri, lalu enter, maka hasilnya 17. Untuk mencari nilai S2 sama dengan sum buka kurung blok hasil pada tabel sebelah kiri, blok S2 nya semua. Setelah itu tutup kurung lalu enter, maka hasilnya 15. Lakukan hal yang sama pada S3 sama dengan sum buka kurung blok hasil S3 nya, tutup kurung lalu enter, maka hasilnya 15. Untuk mencari nilai dari sigma S, lakukan hal yang sama di S1, S2, dan S3. Menulis rumus sama dengan sum buka kurung blok hasil pada sigma S, tutup kurung lalu enter, maka hasilnya 47. Setelah mengetahui nilai dari sigma S yaitu 47, maka kita akan mencari nilai dari V, yaitu menggunakan rumus sama dengan Average buka kurung blok nilai V dari keseluruhannya. Setelah itu tutup kurung lalu enter, maka hasilnya 1,04444. Untuk memudahkan menaruh kategori pada tabel sebelah kanan, kita copy pada tabel sebelah kiri lalu kita pastekan pada tabel sebelah kanan.